akan ngebahas salah satu topik yang cukup penting nih teman-teman buat mahasiswa. Kira-kira apa ya? Yap, bener banget teman-teman. Kita akan ngebahas mekanisme kartu rencana studi atau yang biasa kita kenal sebagai KRS. Kira-kira apa aja ya strategi yang bisa kita lakukan untuk menambah mata kuliah wajib? Pada penasaran nggak? Oke, untuk itu kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya berpengetahuan nih teman-teman di dalam topik ini. Langsung aja kita sambut ya. Mari kita sambut Kak Lela. Hai. Boleh Kak Lela sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh banget dong. Halo semuanya, kenalin nama aku Rizka Sari. Oke teman-teman, Kak Lela ini adalah seorang mahasiswa Fakultas Psikologi yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Pendidikan BMF Psikologi tahun 2024-2025 di Universitas Esa Unggul nih teman-teman. Selamat datang Kak Lela. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kita hari ini. Wah, makasih juga nih Kak Nindi yang udah undang aku di podcast ini. Senang banget loh. Gimana nih kabarnya Kak Lela hari ini? Sangat-sangat senang sekali nih Kak Nindi, apalagi bisa diundang sama Kak Nindi di podcast ini. Oke, seneng banget nih Kak Lela udah hadir bersama kita hari ini. Daripada makin lama, kita langsung mulai aja kali ya Kak. Boleh banget. Kak Lela, aku tuh awal-awal masuk kuliah tuh juga agak bingung sama pengisian KRS nih Kak Lela. Kira-kira Kak Lela bisa nggak sih ngejelasin secara singkat apa sih itu KRS dan kenapa sih penting bagi mahasiswa? Penting banget nih teman-teman, KRS atau Kartu Rencana Studi itu tuh prasyarat untuk yang namanya menentukan jadwal kuliah kalian nih teman-teman. Nah itu tuh kadang KRS-nya itu berada di dalam suatu dokumen atau yang biasa kita sebut siakan. Itu teman-teman. Oke Kak Lela. Gimana sih mekanisme pengisian KRS biasanya berlangsung? Ada nggak sih langkah-langkah khusus yang perlu kita ikuti? Nah langkah-langkahnya nih teman-teman, kalian yang pertama harus masuk ke dalam suatu dokumen atau yang disebut dengan si akad tersebut. Nah kalian ini harus yang namanya konseling dengan pihak universitas untuk yang namanya ngambil mata kuliah di semester pertama nih teman-teman. Nah kalian di semester pertama ini kalian belum mempunyai dosen pembimbing akademik atau yang biasa kita sebut dengan dosen PA. Jadi kalian konselnya kemana? Jadi kalian konselingnya itu ke pihak universitas atau kaprodi teman-teman. Oke, lanjut nih Kak. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk memastikan bahwa mahasiswa bisa menambah mata kuliah wajib jika mereka menemui kendala. Kira-kira apa nih saran dari Kak Lela sendiri? Nah saran dari aku nih ya teman-teman, untuk mengambil mata kuliah yang lebih itu syaratnya kalian harus dari semester 3 dulu nih teman-teman. Nah kalau misalnya kalian lebih dari semester 3, kalian bisa yang namanya menambah mata kuliah. Nah syaratnya itu ada loh syaratnya. Yang pertama yaitu kalian IPK-nya dan IPS-nya harus di atas 3,5. Kalau misalnya kalian di bawah 3,5, kalian gak bisa nih teman-teman ngambil mata kuliah yang lebih. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Ada nggak sih strategi rahasia KRS yang kayaknya mahasiswa tuh jarang ada yang tahu? Strategi KRS ya, itu strateginya itu kalau misalnya di atas semester 4 kalian itu tuh mata kuliahnya udah nggak dipaketin lagi. Jadi kalau misalnya mata kuliah kalian dipaketin itu batasnya dari semester 1 dan sampai semester 4. Kalau misalnya lebih dari itu kalian bisa mengambil mata kuliah tambahan teman-teman. Oke, next question. Kira-kira batas maksimal SKS itu ada berapa sih Kak? Dan biasanya sistem paket KRS ini tuh sampai semester berapa? Nah, untuk batas SKS-nya tersendiri itu ada 24 SKS teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian di bawah 24 SKS tersebut, kalian bisa menambah mata kuliah itu di semester selanjutnya. Gitu teman-teman. Nah tadi kan kita udah nyinggung soal SKS nih ya. Ngomong-ngomong soal SKS nih Kak, kira-kira SKS yang harus ditempuh sebelum kelulusan itu ada berapa banyak SKS sih? Nah SKS sebelum ditempuh kelulusan itu ada 144 SKS nih teman-teman totalnya. Dan itu udah termasuk magang dan skripsi. Oke, kalau untuk SKS magang sendiri nih Kak, minimal ada di berapa SKS? Nah untuk minimal magang itu ada di 100 SKS dan ada lagi nih teman-teman, minimal untuk skripsi itu ada 138 SKS. Oke,
pertanyaan terakhir. Bagaimana jika seorang mahasiswa mengalami masalah dengan KRS seperti mata kuliah yang penuh atau tidak sesuai dengan jadwal mereka? Apa sih yang kira-kira bisa mereka lakukan, Kak? Yang bisa kalian lakukan yaitu kalian bisa konsul ke dosen pembimbing akademik kalian nih teman-teman, agar kalian bisa mengambil mata kuliah di hari yang lain atau di kuota yang lain nih teman-teman. Kadang kan kuotanya suka penuh nih, jadi kalian bisa diganti ke hari lain dan kuota yang lain nih teman-teman untuk mengambil mata kuliah tersebut. Oke, terima kasih Kak Lela atas penjelasan yang sangat informatif ini. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Kak Lela sampaikan buat teman-teman semua? Tentu ada dong. Untuk para mahasiswa Universitas Asa Unggul, kalian harus membagi waktu dengan sebaik mungkin dan memanfaatkannya dengan baik agar kalian bisa mengisi KRS dan bisa memanfaatkan KRS itu dengan baik, karena kan itu di dalamnya ada mata kuliah kalian. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik ya teman-teman. Bener banget tuh teman-teman, pesan dari Kak Lela, dicatat ya. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Lela sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kita hari ini. Terima kasih juga Kak Nindi yang udah ngundang aku ke podcast ini. Oke, semoga informasi yang tadi sudah disampaikan Kak Lela bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah teman-teman, jangan lupa untuk terus dengerin podcast kita untuk topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!